Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada perkuliahan keperawatan medikal bedah bersama saya Rafika Rosida. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gagal ginjal. Gagal ginjal. Gagal ginjal ada dua. Yang kita bahas pertama yang gagal ginjal akut. Oke, jadi gagal ginjal akut ini adalah penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba. Oke, secara tiba-tiba ya kuncinya. Jadi tandanya adalah kenaikan blood volume nitrogen pada darah, kemudian peningkatan cairan pada tubuh, kemudian ada ketidakseimbangan elektrolit. Oke. Dan pada gagal ginjal akut ini dia dapat balik atau reversible. Oke, jika ditangani dengan baik akan dapat balik. Kalau tidak akan berlanjut menjadi gagal ginjal kronis. Penyebabnya apa? Penyebabnya tergantung di mana letak kegagalannya. Ada tiga, yaitu prerenal, intrarenal, dan postrenal. Sesuai dengan namanya, prerenal berarti sebelum masuk ke ginjal, kemudian intrarenal itu pada ginjal itu sendiri, dan postrenal berarti setelah renal. Ada hambatan pada saluran setelah ginjal ya. Kita bahas yang pertama adalah prerenal. Prerenal berarti sebelum ginjal ada peredaran darah. Jadi masalahnya ada pada perfusi. Oke. Nah, perfusi ini baik yang darah kaya akan oksigen dan nutrien maupun darah yang akan difilter ke ginjal jumlahnya menurun. Jadi ada penurunan darah yang menutrisi dan darah yang akan disaring. Oke, jadi ini ada penurunan fungsi ginjal. Kenapa bisa terjadi gangguan pada perfusi? Yang pertama bisa karena masalah jantung, karena sirkulasi ini kaitannya dengan jantung. Bisa karena serangan jantung atau heart attack, kemudian menyebabkan kelemahan otot jantung dan penurunan cardiac output, kemudian darah yang beredar itu sedikit, darah yang menutrisi ginjal berkurang, darah yang akan disaring jumlahnya berkurang, mengakibatkan fungsi ginjalnya menurun. Kemudian yang kedua itu karena perdarahan, massive bleeding. Jadi perdarahan yang hebat, misalnya karena kecelakaan misalkan, itu menyebabkan darahnya berkurang, menyebabkan fungsi ginjalnya berkurang. Yang ketiga karena dehidrasi. Oke, jadi jumlah cairannya memang sedikit, dehidrasi berat ya ini ya. Kemudian yang keempat adalah luka bakar. Oke, jadi luka bakar ini juga punya masalah dengan cairan, kehilangan cairan yang banyak mengakibatkan hipovolemi. Kemudian darah yang akan ke ginjal sedikit sehingga fungsi ginjalnya menurun. Seperti itu. Oke, yang kedua kita bahas mengenai yang penyebab intrarenal. Ini kerusakannya pada ginjal itu sendiri, ya. Gangguannya ada pada nefron, sehingga kemampuan filternya menurun. Kemudian penurunan kemampuan pembuangan sampah ini maksudnya yang tidak diperlukan tubuh, zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dikeluarkan melalui ginjal, dan ini kemampuannya berkurang. Kemudian menyebabkan retensi air. Oke, ini bisa terjadi karena ada obat-obatan, misalkan yang nephrotoxic drug. Oke, apa saja sih obat-obatan yang merusak ginjal? Misalkan non steroid anti-inflammatory drug. Oke, kemudian antibiotik golongan keluarganya
aminoglikosida, kemudian obat kemoterapi, kemudian pewarna kontras, warna kontras yang digunakan untuk diagnostik. Kemudian apalagi yang menyebabkan kerusakan pada intrarenal? Ada glomerulonefritis. Sudah kita bahas ya. Kemudian karena injury. Oke, ini adalah penyebab yang intrarenal. Selanjutnya, yang ketiga adalah postrenal. Nah, yang postrenal ini adanya hambatan pada saluran kemih setelah ginjal. Sehingga menghambat pengosongan sistem perkemihan. Kemudian menjadikan tekanan pada ginjal meningkat. Sudah kita bahas pada perkuliahan sebelumnya, jika ada hambatan pada saluran kemih, maka akan meningkatkan tekanan. Bisa karena apa? Bisa karena batu atau kalkuli. Kemudian karena hambatan karena BPH atau benigna prostat hiperplasia, atau karena saraf, misalkan karena stroke atau brain injury yang menyebabkan saraf-saraf yang berfungsi untuk pengosongan saluran kemih terganggu. Oke, itu yang postrenal. Nah, kita review kembali mengenai basic dari sistem perkemihan. Jadi, orang dewasa itu buang air kecil sebanyak 1-2 liter per hari. Oke, sekitar 1-2 liter dalam satu hari. Kandungan urinnya itu adalah hal-hal yang tidak dibutuhkan di tubuh, sampah. Yang pertama, jika kelebihan air, maka BAK-nya akan banyak. Jadi dibuangnya air, kandungannya air. Kemudian yang kedua, ion. Ion itu kalium, kalsium misalkan gitu. Kemudian urea. Urea ini adalah hasil pecahan protein. Ada protein breakdown. Kemudian yang keempat adalah kreatinin. Adalah pecahan dari otot, muscle breakdown. Oke, jadi ini adalah isinya dari urin. Ini kita bahas satu persatu yang dapat menjadikan indikator fungsi ginjal. Yang pertama adalah kreatinin dulu. Kreatinin. Nah, kreatinin ini diingat-ingat, jumlah normalnya pada rentang 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter. Kreatinin ini tidak direabsorpsi. Ya, jadi kan pada ginjal ada absorpsi, ada reabsorpsi ya. Jadi kreatinin ini tidak direabsorpsi oleh nefron, maka dapat menjadi indikator untuk kemampuan filtrasi ginjal. Ya, jadi kalau kreatininnya sampai keluar, kreatininnya tinggi, maka fungsi ginjalnya menurun. Kreatininnya naik, fungsi ginjalnya turun. Oke. Kemudian yang kedua ada kreatinin clearance. Creatinine clearance. Ini adalah jumlah darah yang disaring oleh ginjal per menit yang bebas dari kreatinin. Oke, normalnya pada perempuan 85 sampai 125 ml per menit. Pada laki-laki 95 sampai 140 ml per menit. Kemudian yang penting lagi adalah GFR atau glomerulus filtration rate. Normalnya adalah 90 ml per menit atau lebih. Jadi misalkan gini, GFR turun, berarti dia akan menurunkan output urin. Maka
cairan tubuh akan meningkat, ya, ada ODM, ada hipertensi, ya. Kemudian dari GFR turun ini, outputnya turun, cairannya naik, kemudian blood ureum nitrogen naik, kreatinin naik, dan adanya ketidakseimbangan elektrolit. Ketidakseimbangan elektrolit. Oke. Nah, blood ureum nitrogen level ini normalnya antara 6 sampai 20 mg per desiliter. Oke. Kemudian tugas perawat apa? Tugas perawat adalah nanti pada saat nanti kalau misalnya kalian rotasi di ruang yang merawat pasien dengan gangguan ginjal, berarti dilihat labnya sebelum pasien dilakukan cuci darah. Akan pasien gagal ginjal akan dilakukan cuci darah, berarti harus dilihat labnya. Mereka akan punya tekanan darah yang super tinggi, kemudian ODM, kemudian BUN dan kreatinin yang tinggi, kalium yang sangat tinggi, setinggi langit, kemudian urinnya super gelap dan sedikit. Kemudian setelah dialisis, tekanan darahnya berangsur-angsur turun, ODM-nya tidak ada, kemudian BUN dan kreatininnya normal, kaliumnya menurun, kemudian urinnya akan jadi seperti biasa lagi. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai staging pada gagal ginjal akut. Atau fase, ya, fase atau stage. Fase gagal ginjal akut. Yang pertama adalah fase inisiasi. Dimulai dari munculnya penyebab sampai tanda gejala. Ini biasanya sekitar beberapa jam sampai beberapa hari. Jam sampai hari. Oke. Nah, pada fase ini, fase inisiasi, harus segera dicari penyebab dan harus segera diperbaiki untuk mencegah GGA menjadi GGK atau gagal ginjal kronis. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah fase oliguria. Fase oligurik. Nah, pada fase ini kadang tidak dilewati. Kadang dari fase inisiasi langsung ke fase yang ketiga, yaitu fase diuresis. Tapi fase oliguri ini memang ada, tapi tidak selalu dilewati oleh beberapa orang dengan GGA. Oke, jadi oliguri ini adalah output urin kurang dari 400 cc per hari. Oke, jadi urinnya super sedikit. Disebabkan karena apa? Karena penurunan GFR. Nah, dibarengi dengan, karena dia ada penurunan GFR, berarti dia dibarengi dengan kenaikan BUN dan kreatinin. Oke. Nah, penurunan, kenaikan BUN dan kreatinin, kenaikan BUN dan kreatinin. Ini akibatnya apa? Akibatnya ada perubahan status neurologis. Ya, seperti bingung, mengantuk, kemudian lelah. Oke. Selain status neurologis ada lagi gatal karena ada penumpukan ureum dan kreatinin menyebabkan, ini kan produk sampah atau produk breakdown dari protein dan otot tadi, menyebabkan gatal pada kulit. Nah, ini fungsi perawat, di mana berarti fungsi perawat adalah manajemen diet, rendah protein, kan? Karena si ureum adalah breakdown dari protein. Oke, kemudian manajemen safety, karena dia ada perubahan status neurologis, bingung, mengantuk. Oke, kemudian terjadi hiperkalemi. Pasiennya hiperkalemi. Pada fase kedua ini, pasiennya hiperkalemi. Hiperkalemia. Kaliumnya lebih dari 5,1 mili ekuivalen per liter.
Nah, ditandai dengan apa? Perubahan pada EKG. Perubahan pada EKG. Coba EKG ya. Fungsi perawat di mana? Berarti fungsi perawat adalah memonitor EKG. Kemudian menganjurkan untuk diet rendah kalium atau potasium. Oke. Kemudian lab. Dimonitor hasil labnya. Kemudian ada kenaikan cairan. Nah, ada kenaikan cairan berarti ada hipertensi, kemudian ada odem, dan lain-lain ya. Berarti harus batasi cairan. Monitor intake dan output, kemudian timbang berat badan tiap hari, timbang BB tiap hari, kemudian monitor tekanan darah, oke, monitor suara napas, karena odem ini bisa jadi di paru, oke. Kemudian ada asidosis metabolik. Sepertinya sudah belajar ya asidosis, alkalosis gitu di perkuliahan sebelumnya. Nah, ini asidosis ini berarti pH-nya kurang dari 7,35. Nah, orang dengan asidosis ini ada bingung. Kemudian nafasnya Kussmaul. Oke. Karena dia pH-nya rendah atau dia punya CO2 yang tinggi dalam darah, maka tubuh berkompensasi untuk mengeluarkan CO2 banyak-banyak dan menghirup oksigen banyak-banyak. Maka nafasnya adalah Kussmaul. Nafasnya dalam dan cepat. Ya, dia bingung. Fungsi perawat di mana? Berarti di safety, karena dia bingung juga kan. Jadi selain bingungnya karena ada peningkatan BUN dan kreatinin, juga karena asidosis. Kemudian fungsi perawatnya di safety. Kemudian monitor respirasi. Oke. Kemudian selain itu ada hiponatremia. Oke, ya. Jadi pada fase kedua atau fase oliguria itu berlangsung sekitar 1 sampai 2 minggu. Oke. Harus diselesaikan sebelum 2 minggu agar tidak berlanjut menjadi gagal ginjal kronis. Oke, ini fase yang kedua, harus ditangani secepatnya. Kemudian fase yang ketiga adalah fase diuresis. Oke, berlangsung 1 sampai 3 minggu. Di mana GFR-nya kembali normal. BUN dan kreatinin menurun tetapi masih abnormal. Nah, status mental, status neurologis membaik. Oke. Nah, ini tandanya yang ketiga adalah BAK 3 sampai 6 liter per hari. Jadi karena tubuh banyak BUN dan kreatinin, maka tubuh akan mengeluarkan secara besar-besaran. Makanya dia akan buang air kecil 3 sampai 6 liter per hari. Inilah sebenarnya fase pemulihan. Nah, kemudian karena dia BAK-nya banyak 3 sampai 6 liter per hari untuk yaitu osmotic diuresis ya. Jadi terjadilah hipovolemik, dehidrasi. Kemudian ada hipotensi. Makanya yang dilakukan perawat adalah monitor intake dan output, timbang berat badan tiap hari, timbang BB, kemudian pantau tanda dan gejala adanya dehidrasi. Kemudian bila perlu ditambahkan cairan via intravena. Kalau perlu diberikan tambahan suplemen untuk
menyeimbangkan elektrolit, suplemen. Oke, ini fase yang ketiga. Kemudian fase yang terakhir adalah fase keempat. Ini adalah fase recovery. GFR normal, kemudian BUN, kreatinin normal, ya, BAK-nya kembali normal, semua normal. Oke. Tetapi fase recovery ini sayangnya jarang terjadi. Biasanya GGA ini berlanjut menjadi gagal ginjal kronis. Hanya sebagian kecil kasus gagal ginjal akut yang recovery. Kebanyakan akan berlanjut menjadi gagal ginjal kronis. Kita bahas gagal ginjal kronis di video yang terpisah. Kalau ada yang belum saya sampaikan atau masih ada pertanyaan mengenai gagal ginjal akut, silahkan didiskusikan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.